Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini saya akan membahas materi kelas 11 semester genap dengan tema menghindari perilaku tercela, yaitu ada 3, dari israf, tabdzir, dan bakhil. Yang mana dari pembahasan kita akan membahas 4 pembahasan dari pengertiannya, bahayanya, menghindarinya, dan hikmahnya. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu dari pengertian, yang mana di situ ada 3, dari israf. Israf dalam bahasa Arab atau dalam bahasa tasrifan, yaitu dari kata asrofa, yusrifu, israfan, yang mana di situ berarti bersukaria atau melampaui batas. Sedangkan menurut istilah ialah suatu sikap jiwa yang mana di situ memperturutkan keinginan yang melewati batasan atau berlebihan. Yang kedua, yaitu dari tabdzir atau pemborosan. Menurut bahasa Arab atau tafsirannya dari tabdziro yutabdziru tabdziron, yang diartikan oleh para ulama yakni pengeluaran yang bukan hak. Maksudnya di sini ialah membelanjakan atau membelikan atau menggunakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh kita atau yang belum diperlukan oleh kita. Yang ketiga yaitu bakhil atau kikir, yang mana di situ menunjukkan menahan harta yang seharusnya kita keluarkan. Menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bahwasannya bakhil itu sama dengan menahan harta kita sendiri. Ya, lebih tepatnya menahan atau menabung atau menyimpan uang, namun setidaknya kita bisalah untuk menyisakan sedikit untuk berinfak atau bersedekah. Kalau kita punya, apa sih susahnya untuk sedekah atau untuk infak atau untuk lain sebagainya. Next, dari pembahasan yang kedua, yaitu bahayanya perilaku israf, tabdzir, dan bakhil. Yang pertama, dari perilaku israf. Menurut Imam As-Shatibi berpendapat bahwasannya hal yang melampaui batas akan menyebabkan hilangnya keteguhan dan keseimbangan jiwa dalam tanggung jawab di hukum. Maksudnya di sini ketika kita melakukan sesuatu hal yang berlebihan, maka akan menimbulkan rasa riya, rasa sombong, pamer, dan lain sebagainya. Next, yang kedua dari tabdzir, yang mana di situ akan mengakibatkan kehancuran pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena tabdzir itu kan artinya pemborosan. Jadi ketika kita memiliki sifat boros, kita tidak bisa mengontrol mana yang kita inginkan, dan halu kita itu semakin melunjak, semakin keinginan ya. Nah, di situ kalau kita belum mengontrol, yang hancur kita sendiri. Karena apa? Iya, kalau kita punya, kalau enggak, kita bisa apa? Next, yang ketiga dari bakhil, yang mana di situ mengakibatkan yang pertama dosa besar. Ada suratnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzi yabkhulu bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayudawwaqu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mitharatus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, yang menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu rugi bagi mereka atau hal buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya ketika hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah
segala warisan atau yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 180. Yang kedua yaitu mengikuti jejak syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yang artinya, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedang Allah menjadikan untukmu segala ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 268. Yang ketiga yaitu penghalang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadkhulul jannata khimbun wala bakhilun wala syai'ul malakah. Rawahul At-Tirmidzi. Yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Rizki yang menjadi sempit. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma'a radhiyallahu anhuma qalat qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqi fayuqi alaiki. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Asma radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu sumber malapetaka kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila tidak ia binasakan. Al-Quran Surah Al-Lail ayat 8-11. Dari pembahasan yang ketiga, yaitu dari menghindarinya. Yang pertama dari israf, yaitu melakukan suatu amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Yang kedua yaitu dari tabzir. Dalam Islam mengajarkan bahwa kita harus hidup sederhana, tidak sombong, tidak menzalimi diri kita sendiri maupun orang lain. Yang ketiga dari bakhil atau dari kikir ya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga itu kita melakukan kegiatan sosial, misalnya itu bersedekah atau berinfak. Yang keempat itu selalu meminta perlindungan dan dijauhkan dari sifat bakhil atau kikir. Next. Yang keempat yaitu hikmahnya. Hikmah dari israf yang pertama, mengancam masa depan. Salah satu wujud pengingkaran terhadap Allah, hilangnya keteguhan dan keseimbangan dalam melakukan tanggung jawab hukum. Dari tabzir yaitu sikap boros, menimbulkan kerugian dan kesengsaraan hidup di kemudian hari, membelanjakan sesuka hatinya berakibat pada kesengsaraan dunia maupun akhirat. Dari sifat yang ketiga yaitu bakhil. Pokok dari semua kehinaan, manusia diharapkan berusaha menjauh dari sifat ini dan hiasilah dengan aneka kebaikan, karena sifat ini berdampak sangat buruk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.